Yes. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Sebenarnya itu materinya masih panjang sekali. Boleh ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Aduh. Udah saya kirim ya. Baik Ibu, udah masuk. Oke. Teman, ada yang mau didiskusikan kah? Permisi Bu, saya mau bertanya. Boleh. Tadi itu kan ada yang tentang divorce ya Bu ya. Berarti ada beberapa anak-anak yang orang tuanya divorce itu berubah kepribadiannya menjadi nakal ataupun liar seperti itu Bu. Berarti divorce yang orang tua itu sangat berpengaruh besar ya Bu? Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau ternyata selama masa perpisahan itu dia tidak tertinggal kesan buruk pada ingatannya dia, kemudian tidak mengalami traumatik apapun, dan selama perjalanan perpisahan itu sudah berpisah pun ibunya mengasuh dia dengan baik, kemudian memberikan pengertian terus-menerus, atau ayahnya misalnya dia bersama ayahnya dengan baik, melakukan pengertian terus-menerus, menyampaikan bahwa kondisinya memang terpaksa harus seperti ini dikarenakan hal lain sebagainya, tapi penjelasannya harus disesuaikan dengan usianya, ya insya Allah sih baik-baik saja ya, anaknya mungkin akan mengerti. Begitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia mengalami kesan-kesan yang memang kurang baik dan sangat tidak bisa terlupakan olehnya, mungkin bisa jadi akan seperti macam-macam sih. Bukan hanya divorce yang disalahkan, enggak juga, ada faktor lainnya. Begitu. Baik Ibu. Jadi nggak melulu harus disalahkan, nggak juga kan. Anak-anak itu sebenarnya milik kita tuh sampai usia 4 tahun dan 5 tahun, sisanya kan dia sekolah tuh. Sudah mulai masuk pengaruh dari mana-mana, dari teman sekolah, dari guru, dari tempat les, dari tempat main gitu. Jadi memang masa 4 tahun pertama, 5 tahun pertama itu ayah dan ibu memang harus bekerja keras untuk berkontribusi besar pada tumbuh kembangnya dia. Tapi kalau memang kan orang berpisah itu karena memang harus dipilih untuk begitu, daripada mungkin bersama malah memberikan kesan yang tidak baik dan buruk, lebih baik mungkin berpisah itu lebih baik, ya banyak hal yang masih bisa dilakukan. Begitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana Mbak Dalilah? Bunda Korla lagi online, loh pasti kalian ada yang lagi nonton kan? Saya mau muter dulu 217. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sekarang 221, berarti ada yang baru masuk dong. Aduh, hilang lagi. Hilang lagi. Senyum. Oke. Senyum ya, cocok. Ya kan, pasti kan ada sambil live kan? Pura-pura. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan Mas Adam Abdurrahman. Tuh kirain Pak Adam tadi. Silakan. Saya mau nanya terkait tadi Bu yang penjagaan berlebihan terhadap anak ya Bu ya. Atau yang kita kenal sebagai orang tua yang overprotective kan Bu sekarang. Ya. Jadi kan Ibu juga bilang sekarang kayaknya harus begitu. Terus? Apa namanya?
dampak dari anak yang terlalu dapat penjagaan lebih dari orang tuanya kan dia akan punya ketakutan saat tidak ada lagi penjagaan dari orang tuanya. Dia lebih tidak bisa untuk menjaga dirinya sendiri kan, bukannya terlalu dimanja dari kecilnya. Tapi kan zaman sekarang kan ini ya Bu ya, pergaulan udah makin luas Bu. Terus juga dampak budaya barat juga makin masuk ke Indonesia. Jadi di beberapa kasus untuk orang tua jadi gak punya pilihan untuk gak melakukan tindak penjagaan yang lebih gitu Bu. Soalnya juga kadang-kadang anak kan kalau seandainya terlalu dijaga rasanya terkekang, tapi kalau misalnya terlalu dilepas juga ngerasanya tidak ada tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau dari Ibu tipsnya untuk orang tua agar si anak ini tidak dikekang tapi juga bisa menempatkan posisinya sebagai manusia yang punya adab gimana? Yang punya aturan norma. Terima Oke, kasih. terima kasih. Kalau tadi di materi kita yang ini itu adalah pada masa balita. Itu lebih ke kemampuan perkembangan. Jadi dia boleh main di luar, dia boleh main becek, dia boleh main air, dia boleh main ke taman, dia menyentuh hewan, dia bermain, dia panjat-panjat pohon dan yang lainnya. Itu lebih ke situ sebenarnya. Jadi anaknya tidak terlalu apa-apa dilarang. Nah, lebih ke kemampuan itu tadi, Mas. Jadi kayak aku coba dong mah main ke sana, tapi orang tuanya kan tetap nungguin. Main ke tetangga sebelah bagaimana, atau main ke ikut gabung sama teman-teman itu main layangan atau main kejar-kejaran orang sepeda. Itu tadi sebenarnya di porsi ketika anak-anak seperti itu. Kayak misalnya ada yang punya anak, dia mengkhawatirkan anaknya main di luar karena mungkin rumahnya di pinggir jalan raya. Maka padahal dia tahu nih anaknya harus tetap bisa main keluar dan tahu ada stimulasi tumbuh kembang yang akan dia dapatkan ketika main di luar. Nah, gimana caranya supaya mengcover itu? Maka orang tuanya tahu nih, oh oke, karena aku membatasi anak untuk main di luar karena rumah kami di pinggir jalan, maka aku akan bawa dia deh seminggu sekali atau 2 kali seminggu kita ke taman cerdas. Di sana main ayunan, di sana main enjut-enjutan, di sana berjalan di atas balok titian, pegang daun yang basah, ngelihat kotoran hewan, terus merasakan udara segar. Kemudian main ke playground, di sana ada batu-batu kecil, ada main pelungsuran, ada main yang lainnya. Jadi tertutupi dengan kondisi-kondisi pengganti yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, kalau yang selanjutnya itu tentang tumbuh kembang ya. Jadi menstimulasi anak itu kan wajib hukumnya untuk mendapatkan anak yang sehat fisiknya, sehat mentalnya. Tapi kemudian bagaimana dengan tata aturan pola asuh ketika anaknya mungkin beranjak usia remaja, di usia anak, kemudian usia remaja, disesuaikan dengan zaman sekarang nih kata Mas Adam tadi. Ya, memang ada yang menyampaikan bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Zaman sekarang kita harus mendidik anak sesuai dengan kondisi saat ini. Sekarang zamannya zaman teknologi nih. Semua apa-apa pakai gadget. Anak kita semua pakai gadget. Bagaimana caranya supaya dia tidak merasa terkekang? Kalau anaknya pakai gadget, didampingin, ibunya ikut nonton, ikut lihat. Anaknya nonton apa sih? Ketika dia ngobrol, dia nonton, kita tanyain, itu warnanya warna apa? Atau kamu nonton apa? Dia ceritanya tentang apa? Jangan sampai dia menyelesaikan pertanyaan yang berputar di kepalanya karena media yang dia tonton, karena pertemanan yang berada di circle-nya, dengan dijawab oleh dirinya sendiri dan ditanyakan kepada orang lain. Sebaiknya yang menjawab adalah ibunya, ayahnya, kakaknya, orang terdekatnya. Yang dikhawatirkan itu kan, misal Cindy lagi suka nih sama lawan jenis, tapi Cindy menyelesaikan urusan dengan pertanyaan tentang Adam misal dan yang lainnya dengan dirinya sendiri, nggak cerita tuh ke mamahnya, mah ada loh mah cowok mah namanya Adam, kenapa nak? Dia ganteng ya mah, baik. Oh iya, berarti ibunya bersyukur, wah anakku normal, tertariknya sama lawan jenis, bukan naksir sama Joy atau si First Lady, ya kan alhamdulillah. Oh iya, gimana nak, ada apa dengan Adam kok kamu suka? Oh berarti ibunya tahu. Boleh nak, kamu suka, berarti normal, itu fitrahnya manusia, memang jatuh cinta itu fitrah. Normal kan dengan lawan jenis. Tapi bagaimana ibunya mengajarkan anaknya menyikapi hubungan pacaran atau suka dengan lawan jenis itu seperti apa? Suka boleh nak, tapi kan tidak harus pacaran.
Saya dulu tuh ada kisah teman saya yang dia suka sama teman saya juga cuma SMA, tapi ibunya tuh mendampingi. Dia cowok yang suka nih ulang tahun, ibunya datang bawakan kue, gitu. Nemenin anaknya untuk ngucapin. Tapi pacaran nggak anaknya? Enggak, anaknya nggak pacaran karena ibunya ngasih tahu aja, kamu suka itu wajar. Itu yang saya ingat banget, tapi tidak harus pacaran. Berarti kan normal. Gitu Mas Adam. Jadi nanti Mas Adam mempersiapkan diri kan jadi seorang ayah. Pasti Mas Adam mungkin mikir juga, aku harus ayah bagaimana ketika anakku ternyata perempuan semua nih. Ya gitu ya Mas ya. Pengen menjaga tapi nggak pengen mengekang. Banyak sih kita yang bisa kita pelajari sekarang dari online-online itu. Tapi yang jelas ya narasumbernya atau pelaksananya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalian kalau ngelaksanain tes kepribadian, sekarang kan banyak tuh berserakan di online dan di Google itu, atau mesin pencari lainnya tentang tes kepribadian. Nah, tolong konsultasikan dulu tes kepribadian seperti apa yang kalian ikuti. Karena banyak tuh yang muncul-muncul, kepribadianmu adalah begini, begini, begini. Padahal tidak semudah itu. Ya, mungkin yang bisa diakses online itu ada MBTI yang keluar extrovert dan introvert, tapi kan itu MBTI, bukan adaptasinya MBTI yang kemudian diubah dengan bentuk gambar BTS, NCT, Stray Kids dan yang lainnya. Oh jangan. Kok kondisimu kepribadianmu adalah INJT, kamu cocok sama Kim Taehyung gitu. Waduh, dari mananya? Hanya karena waktu BTS melaksanakan tes personality pakai MBTI, diposting di Big Hit, apa gitu namanya, saya pernah lihat. Wah, ini bisa mencaruk-marukan para penggemar BTS nih, supaya cocok sama anggota ARMY. Anggota BTS. Gitu Mas, jadi disesuaikan dengan zamannya, memang kita harus berhati-hati sekarang. Kalau kita ingat tuh ada film judulnya Seluler kalau nggak salah ya. Si ayahnya mencari anaknya yang hilang. Tahu nggak kalian? Nanti kalian bisa cari tuh film-film psikologis. Seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang. Dan ternyata ketika ia telusuri di media sosial, dia terkejut bahwa anak yang ia temukan, yang ia besarkan dari kecil sampai besar di rumah sehari-hari, itu adalah anak yang berbeda yang dia lihat di media sosial anaknya. Di Facebook, di Instagram, di Pinterest, dan yang lainnya. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Cukup? Ibu izin bertanya. Kok baru bertambah ini karena apa nih kelasnya Pak Adam? Baru masuk atau bagaimana? Kelas Pak Adam? Mana kelas Pak Adam? Yang umum ya? Baru masuk kah? Sekarang jadi 235. Tadi baru diinfokan jam 9.40, Bu, kalau gabung kelasnya. Oh begitu, buat diinfokan jam 9.40. Oke, jadi maaf untuk yang baru bergabung. Jadi materinya sudah terlewatkan. Tadi kita membahas tentang perkembangan kepribadian anak dari bayi hingga usia anak yang mempengaruhi perkembangan kepribadiannya, dia menjadi apa, seperti apa, dan bagaimana itu dipengaruhi oleh apa saja nih ketika baby, oleh hubungan orang tua, oleh kondisi trauma, oleh pengasuhan yang berlebihan, oleh apa saja, frustasi, gitu. Tuh ya, terlihat nggak ya di layar kalian? Jangan-jangan nggak ya? Oh belum. Tadi ada yang mau bertanya ya? Gimana Mbak? Ya, Ibu izin bertanya. Mungkin ini di luar materi. Waktu Mbak itu Anda. kan Ibu pernah mengisi materi di PPKMB ya Bu. Yang Ibu nampilkan
foto saat Ibu mengunjungi ODGJ ya, Bu. Oh iya, kalian mau lihat itu ya? Nah, saya ingin bertanya apakah kegiatan sosial seperti itu ada komunitas atau instansi yang menaungi, Bu, khususnya di Samarinda? Terima kasih, Bu. Lihatnya di mana? Saat Ibu mengisi di PPKMB, Bu, Asetosa. Oh, itu saya nunjukkan kegiatan pengunjung. Oh, kalian pengen ke sana? Boleh kalau pengen ke sana. Saya tanya ada komunitasnya kah atau instansi yang menaunginya itu, Bu? Ada. Kegiatan? Saya baru minggu lalu membawa mahasiswa kesehatan mental, mahasiswa kelas saya, dia ada mata kuliah namanya kesehatan mental. Itu saya bawa berkunjung ke beberapa tempat. Ke Yayasan Join Adula Ministry namanya. Itu yayasan kesehatan mental di bawah naungan kalau agama mereka ini ya Kristen ya, non Muslim. Tapi karena emang di Samarinda nggak ada tuh yang umum saja untuk menampung orang-orang dengan gangguan jiwa. Yang swasta nggak ada kecuali dia saja. Jadi dia juga berafiliasi dengan rumah sakit jiwa daerah. Itu di sana kurang lebih ada 112 pasien kalau nggak salah. Teman-teman ada yang mau ke sana kah? Boleh dikoordinasi. Yang di Samarinda ada. Kemudian saya minggu lalu juga bawa anak-anak ke kota Samarinda. Temu dan berkunjung boleh. Tapi ada syaratnya, satu donasi. Ya, donasi mungkin satu orang 10.000 atau 20.000. Ditetapkan saja, nanti kita ke sana buat pasien di sana. Dikumpulkan per kelas gitu. Misalnya ada 70. Ada berapa siswa kelasnya klinis ya? 50. Berapa Mbak Theodor? Kamu tadi nyebutin. Berapa teman kelasmu totalnya? Di kelas klinis B ada 44 orang, Bu. Berapa? 44. 44 orang. 44 orang, ngumpulin uang 20 ribuan, nanti kita donasi ke sana. Kita ngobrol, kita ketemu kalian kok cerita-cerita gitu, mendengarkan jalan pikirnya mereka tuh seperti apa sih. Gitu, kemudian kalau kelas umum mau ikut silakan izin sama Pak Adam atau dikoordinasikan aja dulu sama Pak Adam bagaimana nanti Pak Adam bisa nyampaikan ke saya. Mau kunjungan Pak, mau ikut Bu Merita boleh enggak? Gitu. Nanti saya bagi kelompoknya. Jangan sampai penuh, paling sekali datang bisa 50 siswa, kemudian nanti datang lagi 50 gitu. Dulu waktu saya masih ngejati Unmul Psikologi pernah saya bawa ke sana. Jadi kita ngobrol sama ODGJ untuk melihat jalan pikirnya. Jadi kan tidak harus kalian jauhi loh ternyata mereka itu gitu. Mereka tuh bisa kita ajak ngobrol walaupun nggak nyambung ya. Walaupun diem aja, ntar terketawa. Jadi kalian tahu interaksi dekat. Bahwa mereka tidak harus kita jauhi. Nah, itu kan manusia juga. Oke, kalau tadi mau lihat tentang perjalanan waktu kemarin, boleh sebentar saya lihatkan. Apa ya? Assessment plus ya. Oh bukan, sebentar. Kemarin yang minggu lalu tentang skizofrenia berarti nggak ada yang bertanya lagi atau mau dijelaskan lagi? Kapan hari yang nanya siapa ya tentang skizofrenia Bu katanya? Nggak ada? Oke. Nah ini ya.
Oh, nggak bisa diklik ini. Nggak bisa diklik. Oke, sekarang di file tripnya saja di Purworejo dan Kebumen. Bentar ya, saya coba lagi bisa nggak? Oke. Nah ini, kalau di Kebumen teman-teman sama seperti di Samarinda ini dikelola secara pribadi atau swasta, hanya saja mendapatkan pendampingan, tapi pendampingan itu jangan diartikan bahwa semua ditanggung oleh puskesmas setempat atau rumah sakit setempat, enggak ya. Mereka hanya paling mengontrol kesehatan. Kalau yang di tempatnya Mbah Marsio di Kebumen ini mengontrol kesehatan, mencukur rambut, itu memandikan gitu. Nah ini namanya Mbah Marsio, saya nggak tahu sekarang beliau masih hidup apa enggak. Semoga masih sehat. Kondisi dia tuh terkenal dengan sebutan dukun gitu kali ya. Jadi di rumah itu ada klinik-kliniknya gitu. Lampu-lampu lama, jam lama, dan lain sebagainya. Ini tempat perawatannya, kalian bisa lihat nih di balik tembok ini. Ini adalah apa nih? Andong ya, kereta kuda. Ini kereta kuda yang lama sekali nih. Dan ada sejarahnya, ini yang membuat dia dikenal sebagai dukun yang bisa menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa. Oke. Nah ini, bisa kalian lihat di layar. Oke, ini pasiennya diikat, dipasung tuh kakinya di rantai. Karena hujan, kena panas, iya. Menurut Mbak Marsio, ini bisa menyembuhkan mereka. Walaupun itu sudah tidak, itu nggak boleh ya, itu melanggar hak asasi manusia. Itu yang sebenarnya sedang dilakukan ke Mbak Marsio supaya tidak melakukan ini lagi. Ada yang meninggal, ada. Sampai meninggal pun ada. Kan kepanasan, kehujanan, kadang nggak makan juga karena emang nggak ada uangnya untuk kasih mereka makan. Dan lain sebagainya. Nah ini untuk beberapa, saya pastikan wajahnya tidak jelas terlihat sehingga tidak saya bulut-bulutin. Nanti kalau ada yang dihapus, ditutupin, memang begitu adanya. Ini ada rantai, nah itu. Ini yang melanggar human rights-nya yang sedang digembar-gemborkan di dunia. Mereka makan, ini rambutnya baru dicukur oleh puskesmas setempat. Ini ada yang di dalam ruangan yang gaduh gelisahnya tinggi. Gimana mereka buang air kecil, buang air besar, Bu? Ya di sini. Ini ada buang air kecil, buang air besar juga di sini. Semua di dalam ruangan ini. Ya. Ini namanya kegiatan ISCP. Ini pelaksananya adalah UGM. Jadi UGM itu punya badan khusus penanganan orang dengan gangguan mental. Saya dan rekan-rekan saya, salah. Nah ini yang saya tutupin. Keluarganya mana? Nggak ada. Ya, lihat kakinya dirantai, bahkan sampai luka. Ini tempat mandi mereka ngambil air yang nggak dirantai lagi. Ini dapurnya. Yang masak siapa? Pasien juga yang dirasa bisa membantu, maka mereka akan membantu masak untuk menyediakan makanan. Ini kamar-kamar tempat perawatan. Oke. Nah, kalau yang di lorong sebelah sana, ini untuk perempuan. Saya nggak berani ke sana dan nggak ada yang berani ke sana juga, karena cukup agresif. Bahkan mereka bisa sampai buka baju gitu ya. Kemudian, nah ini waktu ada pasien yang diantar. Kalau ini yang dikelola oleh Dr. Gunawan Setiadi. Ini saya di depan tempat pelaksana namanya Tirto Jiwo di Desa Kalinongko, Kabupaten Purworejo. Ini saya dan teman-teman. Ini namanya Hans Paul. Ini dia fokusnya pada ODGJ, emang kesehatan mental. Ini teman saya dari Syah Kuala Aceh. Ini dari sama Syah Kuala. Nah, ini lebih bagus tempatnya, pemandangannya pun bagus, penanganan juga bagus, karena yang mendirikan adalah seorang dokter yang kemudian dia kerja di UNICEF, kemudian UNICEF WHO, kemudian kembali ke Indonesia, dia bikin ini.
sangat terbatas sekali sebenarnya biayanya dan dananya. Dia sendiri juga ketar-ketir karena emang sedikit. Bantuan dari pemerintah itu hanya 40 juta untuk 1 tahun. Sedangkan pasiennya 50 pasien. Berarti berapa per orang itu kan paling cuma berapa ratus ribu untuk 1 tahun. Jelas nggak cukup. Ini kondisi di dalamnya. Di kamar-kamarnya. Ini yang bisa diajak komunikasi. Ini kamar mereka. Di Samarinda seperti apa? Silahkan koordinasi saja kalau memang mau ke sana. Itu ya. Oke, bagaimana Mbak? Mbak siapa tadi yang bertanya ya? Mbak Nanda. Saya ya, terima kasih Bu untuk informasinya. Sama-sama. Nanti kalau mau ke sana ya. Sebentar, saya bisa share tentang foto-foto yang ada di Samarinda. Mungkin kalian mau lihat apa enggak? Oh, ada di kamera saya. Sebentar ya. Kayaknya ada saya share di sini. Oh, ini juga ini salah satu kegiatan. Nah ini ya, jadi gini, mahasiswa saya bawa ke sana untuk kemudian ngobrol dengan para pasien untuk tahu nih kondisi mereka seperti apa. Ada yang diam saja ada, gitu. Ada yang bisa cerita ada. Tapi cerita yang kemarin. Nggak ada, bangkrut tapi udah kalian juga. Oke, nah semoga nggak bikin bangkrut. Tadi siapa yang? Ya, gimana teman-teman? Seperti itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke materi lagi. Ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada ya. Untuk yang baru datang sekilas, tadi ada 270, mundur lagi 240. Sekarang kita masuk ke masa remaja. Nah, di usianya teman-teman sekarang, masa remaja itu adalah masa peralihan dari ketergantungan dan perlindungan orang dewasa terhadap diri sendiri dan penentuan diri sendiri. Dimulai dari usia 12 tahun sampai dengan 17 hingga 18 tahun. Terjadi perubahan fisik dan fisiologis yang kritis yang membawa individu pada kematangan fisik dan biologis pada anak perempuan usia 9 atau 10 tahun pada masa anak laki-laki usianya 12 tahun. Sejalan dengan perubahan biologis yang mendasar, tampaklah beberapa perubahan psikologisnya. Perubahan biologisnya apa saja? Pasti teman-teman sudah belajar ya, dari perubahan tanda-tanda pubertas, kemudian munculnya bulu-bulu halus, daerah kemaluan, jenggot, yang perempuan ada yang haid, yang laki-laki suaranya mulai berubah, jakunnya mulai muncul, itu ya. Kemudian menunjukkan aktivitas kelenjar hormon yang meningkat. Oleh karena itu terjadi perubahan bentuk tubuh pada anak laki-laki, pertumbuhan penis dan buah zakar di usia 14 dan 15 tahun. Kemudian ada perubahan suara pada anak perempuan, terjadi menarki atau menstruasi dan juga pertumbuhan buah dada. Kemudian penyebab gangguan kepribadian remaja terletak pada waktu terjadinya urutannya dan reaksi anak. Ada, saya punya pasien, dia punya kelainan organ seks, namanya agnesia vaginitis. Jadi memang dia tidak pernah haid karena nggak punya lubang vagina untuk haid dan melahirkan serta berhubungan itu dia nggak punya. Di mana gangguan mentalnya terbentuk?
ketika dia mulai menyadari bahwa dia tidak bermenstruasi. Supaya dia merasa dan menganggap dirinya bisa normal seperti teman-temannya, maka dia berdusta tentang menstruasi. Aku lagi haid, padahal dia nggak pernah haid. Gitu. Kalian bisa membayangkan orang yang tumbuh besar dan kembang dalam dunia kedustaan dan kebohongan untuk melindungi dirinya, akhirnya bermasalah mentalnya. Gitu ya. Kemudian ini ada tentang apa ini? Perubahan biologis lanjutan pada anak yang cepat matang, kadang-kadang kaget, malu, atau merasa bersalah, terutama karena perubahan tersebut. Pada anak yang kematangannya telah ketinggalan dengan teman sebaya, penampilan fisik sangat diperhatikan oleh remaja dan merupakan faktor penting dalam perkembangan harga diri dan hubungan sosial. Kemudian penanganan salah pada masa ini membuat kompensasi yang berlebihan atau penyesuaian diri yang tidak adekuat dalam bidang sosial dan seks ketika mencapai kedewasaan. Perubahan psikologisnya remaja apa aja? Emosinya, kemudian ada perasaannya, masalah otonomi dan disiplin, karena tadinya kan dia terikat dengan orang tua, kemudian lambat laun dia mulai mandiri, menjadi muncullah dia anak yang memberontak, menentang, lebih agresif. Kemudian perubahan psikologis lainnya mulai mementingkan diri sendiri, sehingga muncullah perilaku atau sifat egosentris, mengisolasi diri, dan juga introvert. Kemudian remaja itu juga canggung bergaul dan kaku. Nah, diakibatkan dari perkembangan fisik menyebabkan munculnya rasa rendah diri. Tetapi sering pula muncul tingkah laku berlebihan atau overacting untuk menutupi kecanggungan tersebut. Tergantung orangnya. Apakah dia orang yang menutupi kesedihannya, kekurangan dirinya atau ketidakpedeannya dengan overacting, atau justru sebaliknya. Oke, sampai di masa remaja saja kita. Remaja itu perubahan psikologisnya apa? Dia punya cita-cita yang tinggi, membentuk kelompok dan budaya kelompok, hubungannya mulai beragam, heteroseksual, rasa ketertarikan pada lawan jenis. Ya, di saat ini peranan sex education sangat penting dalam masalah ini. Jika gagal, maka remaja dapat mengalami kesulitan emosi. Kemudian remaja itu juga memiliki keinginan besar untuk eksplorasi, yaitu keinginan menjauhi lingkungan sekitar, sering disalurkan oleh eksplorasi dan petualangan. Nah, siapa yang suka berpetualang? Itu adalah salah satu proses kematangan diri, teman-teman. Kemudian remaja itu juga suka eksperimen. Eksperimentasi itu adalah remaja memiliki dorongan kuat untuk mencoba dan melakukan kegiatan orang dewasa. Dan remaja juga sudah memikirkan tentang pekerjaan. Banyak remaja yang tidak mempersiapkan diri untuk pekerjaan, penyesuaian diri dalam bidang pekerjaan mungkin terhambat, atau pengalaman pendidikan atau kerjaan terbatas, campur tangan orang tua, atau tidak ada minat pada remaja. Kalian sekarang berada dalam dunia farmasi, sudah berada di dalamnya, maka jalanilah semampunya. Tidak mengambil farmasi juga tidak menjamin semua baik-baik saja kan. Jadi kalau sudah di dalamnya ya sudah, jalani saja. Kalau kalian nggak punya jaminan bahwa itu akan jauh lebih baik dan lebih bahagia, yang nggak perlu disesali, yang sudah diambil sekarang. Atau tidak menjamin bahwa ketika kalian ngambil psikologi juga kalian nggak stres. Karena psikologi mahasiswa saya juga banyak yang pusing sama tugas-tugasnya karena turun lapangan, bikin laporan dan yang lainnya sama. Bukan berarti karena humaniora lalu jadi jauh lebih mudah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mas Oza, Mbak Fairuz, Mbak Listra, dan Mbak Dina. Ada yang bertanya tidak? Bu, saya izin bertanya, Bu. Siapa itu? Saya kok nggak bisa lihat ini. Siapa? Saya, Bu. Oh, Aji Arda, silakan, Mas. Agak di luar materi, Bu, tapi saya mau nanya, Ibu ada buka praktik gitu nggak, Bu? Atau gimana, Bu?
Ada buka praktek saya Di mana, Bu? di Ruko Juanda. Oh, jangan. Saya di situ praktek bersama, namanya Trust Psychology Consulting. Ini nomor adminnya. Sebentar kalau ada yang mau berkunjung, mau lihat-lihat orang psikologi belajar apa saja, sebentar ya. Saya nggak hafal nomornya. Admin. Oke. Ya, di kolom chat ada nomor admin, teman-teman kalau ada yang mau konsultasi atau mau tahu nih pekerjaannya psikolog seperti apa, silakan. Oke, sudah jam berapa? 11? Oh, setengah 11 masih. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, saya kasih tugas ya. Saya listkan dulu filmnya. Nonton film tugasnya. Kamis dan Jumat. Ya, aduh. Ibu, izin Ya? bertanya. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya nih, Najwa kan punya teman, Bu. Nah, dia ini kayak udah ke psikolog terus. Tapi kayaknya dia tuh, Namanya yang mana ya orangnya? aduh, yang ini, Bu. Ah, ya. Oke. Nah, kan Najwa punya teman, Bu. Dia ini kayak suka cerita gitu loh, Bu, masa lalunya tuh yang bikin dia sering nangis, terus hari-hari nangis, hari-hari melo, sampai kuliahnya tuh nggak keurus gitu kan. Terus dia udah sering ke psikolog juga, tapi kayak dari psikolognya tuh cuma ngefek bentar, nanti habis itu dia nangis lagi, habis itu dia nyesel lagi gitu, Bu. Terus kan kalau Najwa diceritain kayak gitu kan Najwa juga kesel ya, Bu, karena hampir berbulan-bulan. Nah, kalau misalnya Najwa bilang kayak ngancem gitu, kayak misalnya, ih kalau kamu ngasih kayak gini lagi, aku nggak mau apa namanya, nggak mau ngasih solusi lagi. Itu kira-kira nggak apa-apa apa ya, Bu ya? Iya. Jadi memang seperti kata Mbak Ariel Tatum, kalau ke psikolog itu jangan cuma satu orang, carilah yang sesuai dan cocok. Gitu. Ya. Dan ke psikolog itu juga bukan berarti langsung menjadi baik-baik saja, enggak. Beberapa kali saya juga mengembalikan kepada klien, kalau klien nggak mau merubah pikir, kan saya tuh nggak bisa ya, psikolog tuh nggak bisa membelah otak, kemudian diputar-putar supaya baik, karena kan kita tidak memberikan obat. Ya nggak bisa gitu, kalau si kliennya sendiri tidak mau membuka jalan pikirannya, tidak mau berubah, diarahkan pun misalnya, jadi psikolog itu ya teman-teman saya kasih tahu, kalian mau ke big mall, oke, kalian mau ke big mall, kalian nanya ke Bu Merita, Bu Merita, saya mau ke big mall, naik apa? Naik sepeda roda 2, oh bukan motor ya? Iya, saya mau naik sepeda roda 2. Oke, kamu dari mana arahnya? Saya dari M Yamin ya, Bu. Ya. Biasanya lewat mana, Mbak, kalau mau ke sana? Saya biasanya lewat Sempaja. Oh, lewat Sempaja, ya.
Mbak, tadi malam hujannya lebat ya? Iya, bahkan sampai pagi. Ya, saya tadi sudah cek bahwa ternyata di Sempajak banjir, di Simpang Lembuswana juga banjir. Oh iya Bu, kamu kan naik sepeda ya. Oke, kamu boleh milih, kamu tetap naik sepeda atau kamu naik kendaraan umum. Karena kondisinya banjir. Oh, saya mau tetap naik sepeda Bu. Yakin jalannya jauh loh. Dan hujannya sepertinya masih lanjut karena kok masih mendung belum cerah. Oh iya Bu, saya tetap naik sepeda Bu. Apakah karena kamu nggak ada uang transportasi? Oh ada, tabungan saya ada, uang dompet saya masih ada. Cuma saya pengen naik sepeda aja. Oke, kamu tetap pilih naik sepeda ya. Saya sudah sampaikan kalau jalanannya banjir. Iya, ya udah naik sepeda. Oke, Mbak, kamu naik sepeda. Saya menyampaikan lagi, kalau kamu lewat pembangunan agak macet. Karena di turunan itu banjir juga di bawah flyover. Oke, kamu bisa tuh ke arah sana. Kalau misalnya lewat Jalan Anggur, lewat dalam tembusan. Oh gitu ya Bu, jadi banjir ya lewat flyover? Iya. Kalau lewat Anggur enggak. Kamu pilih lewat mana? Saya tetap lewat flyover Bu. Banjir loh? Iya, nggak apa-apa. Itu. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Paham ya? Psikolog itu begitu. Dia nggak boleh memaksa bahwa kamu harus lewat Jalan Anggur. Karena di sana nggak banjir. Jalanannya bagus, naik turun gunung. Ketika dia mengikuti permintaan kita, arahan kita untuk naik lewat Jalan Anggur, terus dia terjatuh karena dia naik sepeda. Nanti dia kembali lagi, Bu Merita, kok Ibu mengarahkan saya lewat Jalan Anggur? Saya jatuh loh Bu, karena ternyata di sana itu nggak bicycleable gitu, nggak cocok buat naik sepeda. Jadi karena saran Ibu, saya terjatuh 2 kali sampai 3 kali loh Bu saya jatuh. Jadi yang disalahkan siapa? Psikolognya, karena mengarahkan ke jalan tersebut. Karena kan kita tidak tahu di dalam perjalanan seperti apa. Gitu, oke? Sehingga carilah yang cocok, yang sesuai dengan kalian, yang cocok sama kalian. Itu nggak cuma datang ke satu orang. Terus kalau kita seperti itu boleh nggak Bu sikapnya? Ya karena memang bukan orang psikologi, maka seperti itulah responnya. Karena kita harus berhati-hati dengan respon yang kita munculkan dan respon yang diberikan oleh orang lain. Mungkin lain kali kalau misalnya ada teman yang bertanya, oke, maaf ya Aji, aku udah nggak bisa lagi deh kayaknya dari tempat curhatmu, karena kalau aku kasih tahu saran, kamu mental semua, mungkin kamu boleh cerita ke Sisvana aja ya. Sisvana tuh sepertinya dia sudah terbiasa mendengarkan curhatan orang banyak. Dan dia fine-fine aja, terus orang juga kayaknya nyaman cerita sama Sisvana. Boleh, Mbak Najwa. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Permisi Bu, boleh saya bertanya? Ya, yang terakhir. Silakan Mas Oza. Ini selalu terakhir ya kalau nanya, ntar ujung-ujungnya habis waktunya. Silakan Mas. Ya, untuk pertanyaan saya tuh sebenarnya tentang pekerjaan Ibu. Ibu pernah ada pasien yang Tulis kena di chat aja Mas, halusinasi suara itu? kamu gema. Gimana Mas? Yes. Gema nggak, Bu? Masih? Enggak, udah. Enggak. Coba ulangin lagi. Oh ya, Pasien yang kena pasien yang halusinasi. terkena seperti halusinasi itu Bu, itu kalau Ibu itu nyembuhkan pasien itu bisa atau enggak? Itu berapa lama atau berapa kali pertemuan gitu loh? Tulis di chat aja ya. Oh iya, Bu. Karena internet saya nggak stabil kayak ini.
Ya, Mas Oza. Dari beberapa waktu yang lalu, pertanyaanmu selalu mengarah pada halusinasi dan skizofrenia. Apakah ada orang terdekat yang mengalami kondisi seperti itu? Bisa dibilang saya sering, Bu. Mas Oza, Iya, Bu. kamu tuh di situ lagi sama siapa? Saya sebenarnya sering melihat karakter fiksi gitu loh, Bu. Di Enggak, kamar sekarang saya Oza gitu. di situ sama siapa? Duduknya lagi sama siapa? Ada ibunya kah? Ada bapaknya atau Kalau siapa? saya sekarang lagi di kampus, Bu. Lagi jaga sesuatu. Oh, jaga. Kamu sambil part time. Iya, Bu. Oke. Ya, Mas Oza, halusinasi itu adalah bagian ciri dari orang dengan gangguan jiwa. Ya, tapi halusinasi yang seperti apa dulu? Halusinasi benarkah atau hanya ilusi saja? Oke, halusinasi itu ada auditori, pendengaran, biasanya bisik-bisik, orangnya ngomong, tapi wujudnya nggak ada. Nah, biasanya ini yang ditemukan atau menjadi alasan dari para pelaku kriminalitas. Dia membunuh, dia memukul, dan yang lainnya. Biasanya kenapa? Ada yang nyuruh, bunuh dia, pukul dia, biasanya gitu. Tapi kan itu harus pemeriksaan lagi, jangan-jangan dia hanya alibi untuk menutupi tindak pidananya. Kemudian, selanjutnya ada halusinasi visual. Dia melihat ada orang, ada siapapun itu yang kita tidak melihat, tapi dia meyakini ada, bahkan orang tersebut ngobrol sama dia. Ya. Ketiga, ada halusinasi olfaktori, penciuman. Biasanya dicium bau bangkai, bau mayat, dan bau-bau lainnya, ya. Padahal tidak ada sumber bau. Kemudian ada delusi atau waham namanya. Nah, ketika seseorang sudah mengalami namanya waham atau delusi, maka itu adalah simptom satu-satunya yang muncul pada pasien skizofrenia. Punya keyakinan, saya adalah Spiderman, saya adalah anaknya Batman, Pak Soeharto adalah bapak saya, Bung Karno itu belajar silat sama saya, atau Indonesia ini saya yang memerdekakan. Boleh kita percaya, tapi kan kita pakai logika, usianya 20 tahun, terus dia bilang dia adalah pahlawan kemerdekaan. Berarti sudah tidak masuk akal, masuklah dia ke waham kebesaran. Nah, halusinasi yang dialami oleh Mas Oza, coba Mas Oza coba untuk menenangkan diri dulu, memastikan apakah halusinasi muncul itu berapa kali sehari atau berapa hari sekali. Dan kamu harus cek triggernya atau pemicunya. Kondisi seperti apakah yang membuatmu melihat kondisi itu? Apakah dalam kondisi tertekan ketika lagi banyak tugas, berarti dalam kondisi cemas, apapun itu, maka akan muncullah halusinasimu. Bagaimana penanganannya? Kalau kamu ke psikiater boleh silahkan, mungkin diturunkan dulu kecemasannya. Setelah itu baru ke psikolog. Ya. Kalau mau tes kepribadian dulu untuk mengetahui kondisi diri, ya berarti ke psikolog. Itu, kamu bisa datangin Bu siapa ya, ke siswa akademik, bagian akademik, konsultasikan, Ibu, apakah kita menyediakan layanan konseling dengan psikolog? Kalau ada, saya mau. Misalnya, Ibu, saya boleh nggak ketemu Bu Merita, konseling sama Bu Merita, tapi via fakultas yang memfasilitasi, gitu, supaya nggak kena biaya. Ya, boleh kamu konsultasi sama WD1 ya. Bu siapa namanya ya Mas Bintang, kok saya lupa sih. Bu Yurika, Bu. Bu Yurika, ya benar. Ngomong ke Bu Yurika ya. Itu teman-teman mungkin yang pengen konsultasi, karena memang biayanya saya sampaikan untuk mahasiswa yang belum punya pekerjaan lumayan dari 200.000 hingga 450.000. Gitu. Coba misalnya sampaikan ke Bu Yurika, apakah bisa difasilitasi gitu ya. Kalau misalnya bisa, berarti nanti bisa melalui saya. Biasanya sih ke saya. Karena sebelum-sebelumnya ke saya sih. Ya, tapi ngomong dulu karena kalian kan pada baru nih.
Ya, silakan komunikasi dulu ya, karena tadi saya sampaikan biayanya cukup besar. Untuk OZA seperti kondisi seperti itu, kamu memang harus melakukan asesmen atau pemeriksaan khusus untuk tahu kondisi kepribadianmu seperti apa. Kan OZA udah besar nih, usianya udah 18 tahun, 19 tahun. Berarti sudah bisa tes kepribadian. Ya, untuk melihat potensi, bukan diagnosa tepat ya, tapi potensi. Apakah memang ada potensi untuk mengalami gangguan mental apa tidak? Orang dengan gangguan mental yang mau speak up itu bagus menurut saya, karena dia ya pengen sembuh kan. Gitu. Iya, mahasiswa saya juga ada kok, mahasiswa di sini juga ada, tapi ya karena mereka pengen sembuh, jadi pasti harus terbuka. Kalau enggak, sulit untuk bisa memperbaiki diri. Ya, baik. Saya rasa ada lagi kah satu kali terakhir? Karena sudah mau habis waktunya. Gitu, Bu. Apakah boleh? Ya, Mas Jikri. Oh, ya. Untuk saya ingin bertanya, Bu, apakah Ibu ada saran ke saya atau mungkin cara untuk jadi gini, Bu. Jadi kan kenalan saya dari universitas yang cukup besar, di mana seperti yang kita tahu universitas besar itu beberapa ada yang cukup depressing dengan pembelajarannya di sana. Dan dia mengakui bahwa dirinya itu sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk ke psikolog gitu atau tes kayaknya signal deh. mengetahui apakah dia sakit atau tidak. Tapi dari dianya tuh malah takut, Bu. Dia tuh menolak karena dia malah takut kepikiran lagi gitu. Saya mendingan udah bujuk aja. Itu cara bujuknya Mas, gimana ya? maaf Mas Jikri, boleh nggak kamu tulis? Tadi tuh sempat terputus dan hilang. Oh, baik Bu. Tunggu. Ditulis ya. Jadi hilang. Saya dengarnya hanya bagian akhir tadi barusan. Mbak Maida nyetel musiknya bikin kita ngantuk. Kok lama chatnya Mas Jikri ini nggak muncul-muncul?
Oke, sudah terjawab Mas Zikri. Diajak saja, kalau memang dia mau memperbaiki diri, mumpung masih muda, tidak lebih dari 25 tahun, maka silahkan dibantu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, semoga di Jumat nggak ada halangan, sehingga saya bisa masuk kelas seperti biasa. Kalaupun memang teman-teman mau diganti di jam seperti ini, silahkan konfirmasi dulu. Jangan dadakan, ya. Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, teman-teman juga jaga kesehatan. Sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama.